Ikuti terus BDTV Cacamnian dengan cara like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa share. BDTV, channel informatif, kreatif, natural, obrolannya serius tapi ada canda tawa. BDTV Cacamnian. Kembali lagi di channel BDTV yang Cacamnian. Ngeri kali kan. Guys, update lagi. Masih soal Pilkada 2020 serentak se-Indonesia. Nah, khusus di Provinsi Bengkulu, Bawaslu Provinsi Bengkulu sedang menghadapi tantangan berat karena Pilkada tahun ini yaitu Pilkada COVID. Caca. Kenapa? Tugas berat Bawaslu ya. Tugas berat Bawaslu untuk memantau ya, terutama memantau agar pelaksanaan Pilkada tahun ini tidak melanggar protokol COVID-19. Simak penjelasannya dan liputan langsung dari Anto Jeger, walaupun nggak punya Jeger. Ikutin dia. Cacamnian. Kembali lagi di channel BDTV yang Cacamnian. Nah guys, kita lagi di Bawaslu. Jadi saya mau cari tahu persiapan apa yang dilakukan Bawaslu menyambut akan dilaksanakannya penetapan bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bengkulu oleh KPU Provinsi Bengkulu pada tanggal 23 nanti. Nah, kita ke dalam. Kita cuci tangan dulu ya. Cuci tangan dulu. Nah guys, kita lagi bersama Bang Halid, komisioner Bawaslu ya Bang. Ya. Bang, ini kan bentar lagi mau penetapan pasangan calon di KPU Bang. Persiapan dari Bawaslu sendiri seperti apa ini Bang? Yang jelas Bawaslu hari ini dengan pendekatan teman-teman di KPU, penetapan yang akan dilakukan pada tanggal 23 ya. 23 itu jelas Bawaslu sudah menyiapkan sistem pengawasan melekat kepada KPU, termasuk jika ada para paslon itu yang keberatan dengan seandainya apapun yang disimpulkan oleh KPU. Nah itu bisa mengajukan keberatan kepada Bawaslu, dan kita akan memproses itu penegakan hukum pemilunya, dan itu yang sudah kita siapkan dan sudah kita termasuk personil Bawaslu juga sudah siap semuanya. Nah, untuk menghindari kemarin seperti kerumunan, koordinasi kita dengan stakeholder yang terkait gimana Bang? Ya sudah, itu kemudian sudah menjadi, kalau untuk penguatan itu kan sudah dilakukan oleh pihak, termasuk difasilitasi Pak Kapolda, kemudian Pak Gubernur, termasuk pemerintah daerah di kabupaten daerah, para bupati, sesuai instruksi Mendagri, dan ada radiogram Kapolri, itu seluruhnya harus mematuhi. Jadi nanti akan banyak para pihak terlibat. Nah, posisi Bawaslu itu pengawasan pada tingkat bisa merekomendasikan, menyampaikan kalau ada saatnya diduga itu tidak memenuhi standar COVID para paslon, KPU akan merekomendasikan kepada gugus tugas dalam ini untuk mengambil tindakan terhadap itu, terhadap dugaan pelanggaran seandainya tidak memenuhi standar COVID-19. Yang kedua, yang bisa dilakukan tindakan oleh Bawaslu itu pada tingkat mekanisme proses. Contoh di KPU, yang diatur oleh PKPU kan harus memakai standar COVID, jumlah peserta, ruangan, dan lain-lain. Apabila KPU yang melanggar, maka itu langsung bisa diambil tindakan oleh KPU, oleh Bawaslu. Nah, karena kami mengawasi tahapan yang di tingkat KPU. Jadi, kalau gugus tugas secara umum, itu kan bukan ranahnya Bawaslu. Nah, Bawaslu tetapi sepatutnya sebagai sesama unsur dalam penegakan pencegahan penyebaran COVID-19 ini, Bawaslu akan membantu mengkoordinasikan kepada pihak terkait untuk mengambil tindakan. Nah, Kando, selama pengawasan Bawaslu ini ada belum temuan soal ASN yang terlibat? Itu sudah ada di beberapa kabupaten kota, termasuk di provinsi sudah. Dan kita berapa orang itu? Itu ada data dari kita kemarin, ada yang kita rekomendasikan ke ASN itu sekitar 6 orang yang untuk provinsi. Nah,
untuk tindak lanjut itu sendiri? Nah, tindak lanjut kan karena Bawaslu sifatnya merekomendasikan dugaan seandainya ada ketidak netralan ASN, itu yang melakukan eksekusi ataupun melakukan proses hukum terhadap ASN tersebut adalah KSN. Jadi Komisi Aparatur Sipil Negara sesuainya MOU dengan Bawaslu, kita hanya menyampaikan rekomendasi yang berkaitan bahwa benar terbukti dari fakta-fakta klarifikasi kami, seandainya salah satu PNS ini melakukan pelanggaran netralitas ASN, cuma batas itu, dan kita merekomendasikan nanti tindakan akan dilakukan oleh KSN, tentunya dengan mengklarifikasi kembali ASN yang kita rekomendasikan. Berarti tindakan di KSN, Komisi Aparatur Sipil Negara ya. Oke Kando, terima kasih Kando. Oke. Nah itu tadi wawancara kita dengan Bang Halid, Komisioner Bawaslu. Semoga pemilu berjalan aman ya Kando. Amin. Cacam ya. Tadi guys, informasi yang disampaikan dari Bawaslu Provinsi Bengkulu ya, terkait soal ramai-ramai di kala Covid saat pilkada ya. Jadi jangan coba-coba melanggar protokol Covid-19 kalau tidak mau dibatalkan. Simak terus BDTV Cacamnian karena besok kita mau update soal pleno ya, penetapan pasangan calon yang akan maju pada pertarungan Pilgub 2020. Terutama pemilihan gubernur tadi ya. Nah, ada tiga pasangan calon yang mendaftar. Siapa yang akan maju? Siapa akan lolos? Nah, karena Pilkada 2020 serentak se-Indonesia tidak jadi ditunda. Kenapa? Karena dilanjutkan. Cacamnya. Ngapo pilkada tidak jadi ditunda? Karena dilanjutkan. Lah benaran kulo dak. Punya aku. Ikuti terus BDTV Cacamnian dengan cara like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa share. BDTV, channel informatif, kreatif, natural, obrolannya serius tapi ada canda tawa. BDTV Cacamnian.